Baik, perkenalkan nama saya Elvin Chandra Jai, NIM 22400 575. Di sini saya akan menjelaskan tentang dana pensiun, di mana ini merupakan UTS dari mata kuliah hukum perbankan yang diambil oleh Bu Diana Napitukulu. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa apa itu arti dari dana pensiun, karakteristik, dan beberapa fungsi yang akan ada dalam dana pensiun, serta bagaimana sih keterlibatan dana pensiun ini di hukum di Indonesia. Nah, jadi pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari dana pensiun. Dana pensiun merupakan program keuangan yang dirancang untuk menyediakan pendapatan bagi individu setelah mereka pensiun dari pekerjaan. Dana ini biasanya berasal dari eh, kontribusi yang dilakukan selama masa kerja, baik oleh individu itu sendiri maupun oleh majikan. Tujuan utama dana pensiun adalah memastikan keamanan finansial dan stabilitas ekonomi bagi para pensiunan. Ada berbagai jenis dana pensiun, yaitu termasuk dana pensiun wajib, dana pensiun swasta, dan rencana pensiun individu. Ini dibagi kepada orang-orang nanti yang sudah pensiun. Terus kemudian, dana pensiun dan hukum perbankan memiliki hubungan yang erat. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana hubungan dana pensiun dengan mata kuliah yang kita pelajari saat ini, yaitu hukum perbankan, sehingga dana pensiun ini bisa masuk ke dalam bagian dari hukum perbankan dan jaminan. Nah, hukum perbankan dan dana pensiun memiliki hubungan yang erat, terutama dalam konteks pengelolaan dan investasi dana. Nah, jadi di sini hukum perbankan itu hukum perbankan itu memiliki hubungan erat dengan dana pensiun, ya termasuk dalam pengelolaan dan investasi dana. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa, yaitu satu, investasi. Dana pensiun seringkali menginvestasikan asetnya di bank atau instrumen keuangan yang ditawarkan oleh bank. Hukum perbankan mengatur bagaimana bank dapat mengelola dan menawarkan produk investasi ini. Kedua, regulasi. Kedua sektor ini diatur oleh hukum untuk melindungi dana masyarakat. Hukum perbankan mengatur operasional bank, sedangkan regulasi dana pensiun mengatur bagaimana dana tersebut dikelola dan diinvestasikan. Ketiga, keamanan atau aset. Keamanan aset. Hukum perbankan memberikan kerangka kerja untuk menjaga keamanan dana pensiun, termasuk perlindungan terhadap risiko bank yang dapat mengaruhi investasi dana pensiun. Terus kemudian pengelolaan risiko. Keempat, pengelolaan risiko. Baik dana pensiun maupun bank perlu mempertimbangkan risiko finansial. Hukum perbankan seringkali mengatur batasan dan strategi pengelolaan risiko yang juga relevan bagi dana pensiun. Nah, dengan demikian, hukum perbankan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa dana pensiun dikelola dengan aman dan efisien. Nah, di sini ada pembagian dari dana pensiun. Program pensiun terbagi menjadi dua, yaitu program pensiun manfaat pasti atau PPMP, yakni program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun, yang bukan program pensiun iuran pasti dan program pensiun iuran pasti, yakni program yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran, serta hasil pengembangannya dibukukan dalam rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan eh, pensiun yang bukan program pensiun iuran pasti. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari definisi, karakteristik, serta bagi apa sih keuntungan dan risiko yang ada di dalam eh, dana pensiun yang bukan program pensiun iuran pasti. Nah, jadi program pensiun yang bukan program pensiun iuran pasti
biasanya disebut sebagai program pensiun manfaat pasti, memiliki karakteristik dan struktur yang berbeda dari program pensiun iuran pasti. Nah, jadi ada perbedaan dari kedua ini, yaitu eh, dari definisi dan karakteristik. Program pensiun manfaat pasti adalah sistem di mana manfaat pensiun yang diterima oleh peserta ditentukan sebelumnya berdasarkan faktor-faktor tertentu seperti gaji terakhir, masa kerja, dan formula tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara. Peserta tidak perlu khawatir tentang fluktuasi pasar atau investasi karena manfaat yang akan diterima sudah ditentukan. Terus kemudian risiko dan keuntungan. Nah, untuk eh, program pensiun manfaat pasti memiliki risiko dan keuntungan. Di antaranya risikonya yaitu perusahaan yang menyelenggarakan program ini menanggung risiko investasi dan harus memastikan bahwa mereka memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban pensiun. Kemudian, regulasi dan pengawasan. Program pensiun manfaat pasti biasanya diatur oleh hukum dan peraturan yang ketat untuk melindungi hak peserta. Hal ini termasuk perlindungan terhadap penarikan dana, laporan keuangan, dan transparansi pengelolaan dana. Terus kemudian contoh implementasinya yaitu beberapa perusahaan besar dan instansi pemerintah menawarkan program pensiun manfaat pasti sebagai bagian dari paket tunjangan karyawan. Contohnya termasuk program pensiun untuk pegawai negeri dan perusahaan-perusahaan besar yang ingin menarik dan mempertahankan talenta dengan menawarkan manfaat pensiun yang solid. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa program pensiun manfaat pasti merupakan sistem pensiun yang memberikan manfaat yang telah ditentukan sebelumnya, menawarkan keamanan bagi peserta meskipun dengan risiko dan tanggung jawab yang lebih besar bagi penyelenggaraan. Terus kemudian saya akan menjelaskan tentang program iuran pasti. Program iuran pasti adalah jenis sistem pensiun di mana jumlah iuran yang dibayarkan oleh peserta atau majikan ditentukan secara tetap. Dalam program ini, besaran manfaat pensiun yang akan diterima peserta di masa depan dapat tidak ditentukan di awal, melainkan bergantung pada jumlah iuran yang telah dibayarkan dan hasil investasi dari dana tersebut. Jadi di sini program iuran pasti juga memiliki definisi, karakteristik, seperti tadi halnya program pensiun manfaat pasti. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan karakteristiknya. Ada dua bagian yaitu iuran tetap. Peserta seringkali bersama majikan menyetor sejumlah uang secara teratur, misalnya bulanan atau tahunan, ke dalam rekening pensiun. Itu yang iuran tetap. Terus kemudian ada yang namanya akun individu. Setiap peserta biasanya memiliki akun individu di mana semua iuran dan hasil investasi dicatat. Terus kemudian memiliki sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan program iuran pasti itu berkontribusi peserta dan majikan. Baik peserta maupun majikan biasanya melakukan kontribusi yang dapat bervariasi sesuai dengan kebijakan perusahaan atau ketentuan hukum. Kemudian keuntungan dan risiko, keuntungannya itu fleksibilitas peserta dapat memiliki kendali atas jumlah iuran yang ingin mereka bayarkan. Terus kemudian potensi pertumbuhan, dana dapat berkembang seiring waktu melalui investasi. Terus kemudian resikonya itu ketidakpastian manfaat. Karena hasil investasi bervariasi, peserta tidak dapat memprediksi dengan pasti berapa besar manfaat yang akan diterima saat pensiun. Terus kemudian contoh program dari iuran pasti ini, yang pertama rencana pensiun perusahaan. Banyak perusahaan menawarkan program pensiun iuran pasti sebagai bagian dari paket tunjangan, seperti 401k di Amerika Serikat. Program pensiun mandiri, individu juga dapat membuka rencana pensiun mandiri, misalnya IRA, yang mengikuti prinsip iuran pasti. Nah, jadi secara keseluruhan, program iuran pasti memberikan kesempatan bagi peserta untuk menabung untuk pensiun dengan cara yang terstruktur, meskipun memerlukan pemahaman tentang investasi dan manajemen risiko. Terus kemudian saya akan lanjut
Sebelum lahir undang-undang dana pensiun, terlebih dahulu berkembang di masyarakat suatu bentuk tabungan, yakni dana pensiun serta tabungan hari tua atau THT yang dibentuk oleh banyak perusahaan, baik swasta maupun pemerintah. Bentuk tabungan ini memiliki ciri yaitu sebagai tabungan jangka panjang yang hasilnya dinikmati setelah pensiun. Ketika itu, program dengan pemupukan dana diselenggarakan oleh perusahaan atau pemberi kerja berdasarkan ketentuan-ketentuan yang merupakan ketentuan untuk pelaksanaan dari pasal 1601 S KUH Perdata, yang isinya sebagai pelaksanaan penghimpunan dana melalui Arbeidsfondsfonden Ordonantijd. Ini banyak memberi kerja yang mengambil bentuk yayasan sebagai wadah perhimpunan dana yang dikenal dengan nama Yayasan Dana Pensiun. 144 hampir seluruh program pensiun yang dilaksanakan sebelum lahirnya Undang-Undang Dana Pensiun terbentuk Yayasan Dana Pensiun. Namun, terdapat kelemahan bentuk dari yayasan ini, yakni bentuk badan hukumnya yang diterima dari praktik berdasarkan kebiasaan bergerak dalam kegiatan sosial semata, tidak mengambil keuntungan, tidak mempunyai anggota yang semestinya, sehingga tidak tepat jika yayasan dipakai sebagai wadah penyelenggaraan pensiun. Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, lahirlah lembaga-lembaga dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dalam dua bentuk, yakni Dana Pensiun Pemberi Kerja atau DPPK dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau DPLK. Terus kemudian di sini ada beberapa dasar hukum dari dana pensiun. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun menyatakan bahwa dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian, kehadiran Undang-Undang Dana Pensiun sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan program pensiun sangat dibutuhkan. Undang-undang ini diharapkan pula dapat membawa pertumbuhan dana pensiun di Indonesia dengan lebih pesat, tertib, dan sehat, sehingga membawa manfaat nyata untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Undang-Undang Dana Pensiun merupakan landasan hukum bagi pembentukan dana pensiun dan penyelenggaraan program pensiun Program pensiun mengandung asas-asas pokok sebagai berikut. Nah, jadi di sini juga saya menjelaskan beberapa asas yang terdapat dalam dana pensiun, yaitu satu, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Asas ini didukung oleh adanya badan hukum tersendiri terhadap dana pensiun dan diurus, serta dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang undang-undang. Melalui asas ini, kekayaan dana pensiun utamanya bersumber dari iuran, terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya. Kemudian ada asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Dengan asas ini, penyelenggaraan program pensiun baik karyawan maupun pemberi kerja mandiri haruslah dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran para pesertanya. Terus kemudian ada asas pembinaan dan pengawasan. Asas ini sesuai dengan tujuan dihindarkannya penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan yang mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pembukuan dana, yakni untuk memenuhi pembayaran hak peserta, penundaan manfaat, menghimpun dana dalam penyelenggaraan program pensiun yang dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun agar kesinambungan penghasilannya terpelihara. Jadi kemudian juga ada asas kebebasan untuk membentuk dana pensiun. Asas ini menjelaskan bahwa keputusan untuk membentuk dana pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja guna menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya yang membawa konsekuensi pendanaan. Nah, jadi melalui asas-asas tersebut diupayakan untuk menyediakan suatu tata lembaga yang memungkinkan setiap anggota masyarakat, baik secara kelompok maupun secara individu, untuk merencanakan dan mempersiapkan diri menghadapi saat datangnya hari tua atau bagi keluarganya. Dana pensiun memiliki fungsi sebagai pengelola program pensiun dengan tujuan utama membayar pensiun tepat jumlah, tepat waktu, dan kepada peserta yang tepat. Fungsi kedua ialah mengembangkan dana agar setiap saat perkembangan kekayaan selalu mengimbangi setiap jenis kewajiban.
Nah, mungkin begitu saja penjelasan dari saya tentang dana pensiun. Terus kemudian di sini saya telah menyimpulkan beberapa kesimpulan dari dana pensiun. Dana pensiun adalah program keuangan yang dirancang untuk memberikan pendapatan kepada individu setelah mereka pensiun dari pekerjaan. Terus kemudian juga saya menyimpulkan beberapa tujuan dan jenis-jenis dari dana pensiun, yaitu tujuan utama, dana pensiun bertujuan untuk memastikan stabilitas keuangan di masa tua, memberikan sumber pendapatan setelah tidak lagi bekerja. Terus kemudian ada jenis-jenis dana pensiun. Terdapat berbagai jenis seperti dana pensiun manfaat pasti dan dana pensiun iuran pasti, masing-masing dengan cara pengelolaan dan imbal hasil yang berbeda. Terus kemudian pentingnya perencanaan, perencanaan yang baik sangat penting untuk memastikan jumlah yang cukup saat pensiun. Ini melibatkan penghitungan kebutuhan dana pensiun dan strategi investasi yang tepat. Terus kemudian pengelolaan investasi. Dana pensiun biasanya dikelola oleh perusahaan manajer investasi yang berpengalaman dengan fokus pada pertumbuhan dan keamanan aset. Terus kemudian ada peraturan dan kebijakan. Jadi banyak negara memiliki regulasi terkait dana pensiun, termasuk insentif pajak untuk mendorong individu berinvestasi dalam dana pensiun. Terus kemudian risiko dan imbal hasil. Investasi dalam dana pensiun melibatkan risiko, tetapi juga memberikan potensi imbal hasil yang lebih baik dibandingkan dengan simpanan biasa. Terus kemudian ada kepatuhan dan transparansi. Pengelola dana pensiun harus menjaga transparansi dan mematuhi peraturan untuk melindungi kepentingan peserta yang ada dalam transparansi tersebut. Jadi demikian dari hasil presentasi saya atau penjelasan saya mengenai dana pensiun. Jika ada kekurangan dari penjelasan saya mohon dimaklumi oleh Ibu, dan terima kasih.